warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sahabat juara? Tentu sehat semuanya ya. Mudah-mudahan. Di sini saya mau absen dulu nih sesuai dengan daerah karena peserta pada hari ini itu ada yang berasal dari Lampung, Palembang, dan juga Jambi. Halo, yang dari Jambi mana suaranya? Halo. Halo. Ya, hadir ya. Yang dari Lampung. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Terakhir yang dari Palembang, halo. Hadir. Hadir, alhamdulillah ya. Kakak senang sekali adik-adik sudah berpartisipasi dalam acara ini yang tentunya acara ini sangat bermanfaat buat adik-adik semuanya ya. Insya Allah kan gitu. Dan mudah-mudahan nanti sampai akhir nanti adik-adik akan mengikuti kan gitu ya acara ini. Baik, sebelumnya alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual dalam acara yang dilaksanakan oleh bimbingan belajar Nurul Fikri yes Sumbaksel, Nurul Fikri wilayah Sumbaksel. Baik, untuk acaranya, tapi sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara ini, saya yang memandu, perkenalkan nama Kakak Eko Kurdianto ya. Untuk acaranya apa saja pada hari ini? Yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Agus Bustanul selaku manajer bimbingan belajar Nurul Fikri Sumbaksel. Baru kemudian ke acara inti yaitu matematika ceria yang akan dibawakan oleh pengajar favorit kita, pengajar matematika yang akan menyampaikan matematika ceria tentunya yang sudah ditunggu oleh adik-adik semuanya. Ya baik, untuk Pak Agus Bustanul kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Eko, Kak Iskandar ya, dan adik-adik semua juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, denger ya, iya. Suaranya ada semua ya, kenceng ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih ya adik-adik semuanya ya yang telah hadir di training matematika ceria lewat Zoom meeting ya. Jadi terima kasih. Jadi pesertanya itu sebenarnya lebih dari 50 ya. Nanti sambil jalan aja ini ya hari ini. Jadi yang pertama kakak ucapin terima kasih mewakili Nurul Fikri Sumbaksel. Jadi ini adik-adik ini sebenarnya silaturahmi persaudaraan se-Sumatera bagian selatan ya, meliputi Provinsi Jambi, ya, Provinsi Sumatera Selatan, ya, begitu juga Provinsi Lampung ya. Terima kasih ya. Terus yang kedua juga ini adik-adik juga kan di rumah pada belajar daring ya. Ya, mungkin nanti hari ini kan ada Kak Iskandar yang luar biasa ini. Jadi hari ini kita nanti akan kupas habis apa sih matematika itu, yang mana matematika itu sering bikin kita pusing ya. Sehingga pengennya harapannya setelah acara ini adik-adik nggak pusing lagi ya. Ya, ini Kak Iskandar ini udah senyum-senyum, udah siap dengan jurus-jurusnya ya. Jadi nanti Kak Iskandar itu menyampaikan materi, yang kira-kira materi-materi itu selama ini adik-adik merasa susah, nanti gimana triknya, gimana caranya ya. Terus nanti adik-adik juga bisa request ya adik-adik ya, wah kayaknya nih di minggu-minggu ini bab yang susah nih ini nih, lagi tengah semester atau nanti nyiapin akhir semester, nanti bisa request adik-adik ya, nggak usah malu-malu ya. Ya. Kalau misalkan nanti Kak Iskandar nyampaikan, nanti Kak Iskandar bilang ada yang ditanyain, boleh bertanya ya. Nanti kalau udah misalkan sejam setengah, mudah-mudahan ini ya cukup ya. Sejam setengah misalkan udah selesai, adik-adik juga boleh nanya. Nah, seluruh peserta hari ini nanti dipersilakan untuk silaturahmi lebih lanjut ya. Jadi misalkan habis ini, waduh saya kayaknya tadi masih kurang
Wah, sini kayaknya ini saya udah paham sebenarnya, kurang paham lagi. Nanti adik-adik dipersilakan konsultasi tatap muka di lokasi Nurul Fikri ya. Mungkin di Jambi ya, mungkin di Palembang, mungkin juga di Lampung, termasuk juga di Metro ya. Sebenarnya acara ini terusannya dari acara lomba matematika. Silakan untuk ikut untuk hari ini. Di samping itu juga kita kerjasama dengan sekolah-sekolah ya adik-adik ya. Jadi kita kan silaturahmi ke sekolahnya adik-adik ya. Terus kemudian yang terakhir, adik-adik ini insya Allah kan Januari masuk ya. Ya, insya Allah Januari masuk kan, sehat semua nih kan, mudah-mudahan ya. Kita semua Indonesia ya, semua bagian di Indonesia, Nurul Fikri, sekolah juga sehat semua ya. Insya Allah Januari masuk. Khusus untuk peserta yang hadir hari ini, termasuk juga yang ikut apa itu acara lomba matematika, itu ada bonus khusus ya adik-adik ya. Bonusnya itu ada di belakang kakak nih tulisannya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Bonusnya ini. Jadi bonusnya itu ini lagi ada program daftar semester 1, semester 2 ya. Semester 2 itu harusnya kan Januari nih. Ya. Daftar semester 2 tapi belajarnya dari sekarang adik-adik. Dan harganya itu sekitar diskonnya 3 jutaan lebih ya. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik yang ikut belajar hari ini nanti bisa sambung lagi konsultasi di Nurul Fikri, terus bisa memanfaatkan apa namanya bonus khusus ini. Tapi bonusnya di belakang kelihatan ya. Saya angkat ya. Bonusnya itu berlaku sejak tanggal di belakang itu 21 Oktober sampai 19 November. Jadi mudah-mudahan ini membantu adik-adik ya. Yang di rumah udah suntuk ya. Di kamar terus belajarnya kan ya. Terus kemudian nggak pernah ke sekolah, nyiapin sekolah di bulan Januari. Jadi gitu ya adik-adik ya. Ya, selamat bergabung di acaranya Nurul Fikri. Mudah-mudahan ini nambah terus nih. Udah 38 ya. Saya serahkan lagi ke Kak Eko yang sangat ganteng dan super sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sahabat juara, tadi sudah diinformasikan ya bahwa kita punya program daftar bimbel semester 2, bonusnya adalah gabung di semester 1 atau digabung sekarang ya. Di mana Nurul Fikri sudah menjalankan belajar tatap muka ya tentunya dengan protokol kesehatan dan izin orang tua. Baik, untuk acara berikutnya yang tentunya ditunggu-tunggu oleh adik-adik semuanya, yaitu Matematika Ceria yang akan disampaikan oleh Kak Iskandar. Kepada Kak Iskandar, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya, selamat sore adik-adik. Jumpa sama Kak Iskandar untuk nanti Kak Is kita mau ngebahas materi-materi matematika yang kira-kira selama ini jadi masalah buat adik-adik. Nah, hari ini Kak Is mau sampaikan materi matematika dengan cara yang agak berbeda dari biasanya yang kalian terima dan insya Allah lebih gampang. Nah, gitu ya. Jadi sekitar selama kurang lebih 80 menit ke depan, nah, kita akan belajar matematika bersama Kak Iskandar dan Kak Is mau sampaikan dulu beberapa materi dasar gitu ya, materi-materi yang kira-kira mungkin banyak jadi masalah buat siswa, terutama bahkan yang anak-anak yang sampai SMA pun kadang-kadang materi ini masih suka ribet, nah, gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya gitu ya, ini materi hari ini juga bisa diikuti oleh anak SMA, tapi memang kita mengkhususkan untuk anak SMP gitu ya. Padahal sebenarnya anak SMA juga butuh materi ini karena belum pernah akan kalian dapatkan di manapun
untuk materi ini sebenarnya lebih ke penyampaian yang agak berbeda dari yang biasanya gitu ya. Baik, Kak Is mau sampaikan dulu. Jadi tipenya seperti ini aturan mainnya. Kak Is sampaikan slide gitu ya, penyampaian untuk materi, kemudian kita latihan soal. Nah, Kak Is mohon minta kalau bisa adik-adik siapkan alat tulis ya. Alat tulis buat oret-oretan, nanti mungkin Kak Is bakal minta kalian kerjain ya sekitar beberapa soal gitu untuk setiap materi. Coba deh, coba dicobain kerjain kira-kira bisa atau enggak gitu ya. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi adik-adik kalau bisa siapin kertas oretan, siapa tahu nanti Kak Is minta kalian kerjain soal tantangan gitu ya. Nah, baik. Kak Is mau share screen dulu. Jadi ada beberapa materi yang mau disampaikan gitu ya, ada beberapa materi yang mau disampaikan. Yang pertama adalah tentang faktorisasi. Nah, gitu ya, faktorisasi. Sebentar, kita lihat dulu. Ya, masih ditunggu slide-nya. Oke. Nah, ini dia. Baik. Oke, yang pertama yang mau disampaikan adalah faktorisasi aljabar ya. Ini kalau nggak salah materi kelas 8 gitu ya, materi kelas 8 faktorisasi aljabar. Ada beberapa materi untuk faktorisasi aljabar, ada beberapa bentuk juga yang mau Kak sampaikan. Bentuk ini juga mau disampaikan tentang faktorisasi gitu ya. Kemudian bentuk ini juga akan disampaikan nanti. Nah, Kak mulai dulu dari bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Gitu ya, kita mulai dulu dari bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Langsung Kak sampaikan contohnya dulu. Oke, siap. Nah, kita ambil contoh dulu soal. Oke. Oke, contoh soalnya seperti ini. Misalnya ada bentuk X kuadrat. Kemudian ini ada minus 6X. Gitu, minus 6X. Lalu di sini minus 16. Nah, gitu. Itu contoh yang pertama, gitu ya, contoh yang pertama. X kuadrat minus 6X minus 16 gitu. Lalu nanti dicontohkan yang lain sekalian, itu ada bentuk X kuadrat. Misalnya di sini minus, kita buat juga 6X. 6X tapi ditambah 8. Nah, gitu ya. Yuk, kita belajar memfaktorisasi. Pertama, untuk bentuk yang A-nya sama dengan 1 dulu. Ini yang masih simpel gitu ya, Kak Is, mencoba bertahap dari level yang paling gampang gitu ya. Gini caranya deh. Gini caranya. Maaf Pak Iskandar, share screen-nya tidak tampil. Sudah dimatikan. Sudah dimatikan. Mungkin itu videonya saya jadiin host dulu, mungkin belum dijadiin host yang video papan tulis. Yang video saya yang ada papan tulisnya dijadiin host dulu, Pak. Sudah. Oh, sudah ya. Ini share screen-nya. Share screen-nya sudah dimatikan. Ya, sudah kelihatan. Sudah ya. Oke. Oke, baik. Nah, sudah bisa lihat ya videonya Kak Is ya. Oke, beberapa
ada 2 soal dulu. Yang pertama kalian lihat dulu, jadi sengaja dibedakan 2 soal ini. Perhatikan, fokus ya, fokus. Pertama yang kamu lihat dulu tanda yang di ujung. Jadi pertama kali yang harus dipikirkan itu tanda yang di ujung dulu. Tanda ini plus. Oke, Peko, belum kelihatan Peko, gambarnya Peko. Sedangkan tanda yang di sini minus. Oke, sudah. Yang di sini minus, ini minus, yang ini plus. Nah, ini plus berarti yang difokuskan kalau tandanya plus berarti ngomongnya sugestinya ditambah. Kalau tandanya plus berarti gimana? Gambarnya nggak kelihatan. Oh, gambarnya nggak kelihatan ya. Oke, sebentar. Gimana ini caranya? Langsung aja diklik ini yang Pak Iskandar itu diklik, nanti akan muncul karena dalam bentuk video ya, bukan dalam bentuk gambar. Artinya Kak Iskandar itu menyampaikan materi secara langsung ya, bukan Ya, dalam secara bentuk langsung. Bisa dipin kok. Klik gambar Kak Iskandar. Double klik. Udah? Gimana? Sudah semuanya? Sudah semuanya? Bisa melihat Kak Iskandar? Bisa kok. Ya sudah. Ya, silakan. Oke, kita mulai lagi ya. Kita ulang lagi. Jadi yang harus difokuskan pertama adalah lihat tanda yang di ujung dulu deh, karena di situ perbedaannya nanti. Ya, jangan langsung lihat yang bilangannya, tapi lihat dulu bilangan. Lihat dulu tandanya. Di sini tandanya plus. Ya, pelan-pelan ini tandanya plus, sedangkan yang ini tandanya minus. Nah, apa bedanya? Beda. Kalau tandanya plus, maka sugestikan tambah. Jadi pengaruhnya di situ. Kalau tandanya di sini plus berarti sugestikan tambah. Kalau tandanya minus, maka sugestikan dikurang. Nah, gitu ya, dikurang. Jadi gini, perhatikan kita buat faktorisasi. Caranya, kita cari tahu 2 bilangan. Nah, ini dulu misal, kalau ini berarti cari tahu 2 bilangan yang hasil kalinya 8. Gitu ya, ulangi, 2 bilangan yang hasil kalinya 8. Tapi jumlahnya, nah jumlahnya karena di sini tandanya plus, maka kita nyebut jumlahnya. Tapi yang di sini berarti cari tahu 2 bilangan yang hasil kalinya 16, tapi selisihnya, nah gitu. Beda ya. Kalau ini tambah berarti jumlahnya, kalau yang ini minus berarti selisihnya. Kalau yang ini berarti jumlahnya harus 6. Tuh, bilangan yang di tengah. Ya, bilangan yang di tengah. Jumlahnya harus 6. Kalau yang ini ngomongnya selisihnya harus 6. Ini 2 soal yang KI sengaja samakan bilangan tengahnya. Tengahnya sama-sama 6. Ini ya. Tapi beda sugesti. Kalau yang ini sugestinya selisihnya 6. Selisihnya, ingat ya, selisihnya 6. Kalau yang ini jumlahnya 6. Oke, kita data. Kalau ada yang belum kebayang, kita data aja. 8 itu pastinya 8 kali 1. Bisa juga 4 kali 2. Nah, gitu ya, 8. Kalau 16, bisa 16 kali 1, bisa 8 kali 2, bisa 4 kali 4. Nah, tinggal kalian pikirin aja sesuai dengan tanda yang di sini. Sekali lagi, kalau tanda di sini tambah, berarti mana yang jumlahnya. Ingat, sekali lagi, jumlahnya 6. Makanya kita sudah dapat di sini 4 sama 2 jelas. 4 tambah 2 jumlahnya 6. Nah, gitu ya. Maka di sini tinggal ditulis 4 sama 2.
Tuh. Kalau yang ini gimana? Berarti karena tandanya minus, berarti selisihnya 6. Mana yang selisihnya 6? Selisih itu berarti jika dikurang hasilnya 6, gitu ya. Nah, jika dikurang hasilnya 6, yaitu 8 sama 2. Nah, maka di sini 8 sama 2. Nah, kenapa Kak Is dahulukan itu dulu? Karena itu yang paling penting. Emang yang lain nggak penting. Yang lain polanya cantik. Gitu. Caranya gini caranya. Pasti kita nulis X sama X. Jadi pasti di depan itu pasti X sama X. Ini juga pasti kita nulis X sama X. Makanya Kak Is nggak bahas di awal karena cuma tinggal nulis X aja apa susahnya gitu ya. Nah, sekarang masalahnya tandanya di mana? Gampang juga. Tandanya gampangnya pakai banget. Yang gampang pakai banget caranya ini. Untuk tanda yang pertama itu kopas dari yang tengah. Karena tengah ini tandanya min, maka kopas ke sini pasti ini tandanya min. Untuk tanda yang kedua merupakan hasil kali dari kedua tanda yang di sini. Karena ini minus, ini tandanya plus, min kali plus hasilnya min. Maka di sini pasti min. Nah, gitu. Dapatlah faktorisasinya. Coba yang ini, lakukan hal yang sama. Tanda yang pertama kopas. Lagi, tanda yang pertama kopas dari yang tengah. Karena yang tengah minus, kopas minus. Tanda yang kedua adalah hasil kali dari kedua tanda tadi. Kedua tanda yang ada di soal ini. Min kali min hasilnya plus. Nah, gitu ya. Nah, kalau Kak Is ngomongnya gini, kalau Kak Is. Kalau tanda yang pertama itu hasil nyontek. Karena benar-benar ngopas dari apa yang ada di tanda di sini. Gitu ya, ngopas. Berarti ini hasil nyontek. Kalau yang ini hasil usaha sendiri. Usahanya apa? Usahanya dengan cara dikali. Min kali min, hasilnya plus. Begitupun yang ini. Coba ulang. Yang pertama itu hasil nyontek. Yang pertama tandanya minus dikopas ke sini. Berarti dia nyontek dari sini, dari yang tengah. Tapi yang minus yang kedua bukan hasil nyontek. Tapi hasil usaha dengan cara mengalihkan kedua tanda yang ada di soal. Min kali plus hasilnya min. Nah, itu tipe yang pertama gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini? Boleh ditanya dulu, silakan sebelum kita lanjut. Ada yang kurang jelas? Boleh, silakan. Nggak ada, Oke. Kak. Gimana? Jelas, jelas Kak. Jelas. Oke. Kita lanjutkan ke bentuk yang A-nya tidak sama dengan 1. Nah, gitu ya. Kak Is tuliskan soalnya seperti ini. Misalnya di sini ada 3x kuadrat. 3x kuadrat. Kemudian di sini kita buat misalnya minus 8. Gitu ya, minus 8. Nah, kita buatlah misalnya di sini plus 2. Plus 2x. Nah, kalau terjadi seperti ini, kalian ganti dulu. 3-nya kalikan dulu ke belakang. Gitu ya, 3-nya dikalikan dulu ke belakang. Jadi seolah-olah dibuat dulu menjadi bentuknya itu 8-nya dipindahkan ke belakang. Maaf, 3-nya dipindahkan ke belakang. Jadinya x kuadrat plus 2x minus 24. Nah, maka seolah-olah ngerjain soal yang pertama tadi. Kayak soal yang pertama tadi. Yuk kita bahas. Gimana caranya? Caranya kita buat dulu tanda kurung. Nah, lihat dulu, perhatikan. Ini tadi disampaikan, lihat dulu tanda yang di belakang. Kalau tandanya minus, berarti sugestinya adalah pengurangan. Gitu ya. Nah, kita cari tahu dua bilangan yang hasil kalinya 24. 24 itu pastinya 24 kali 1, bisa jadi 12 kali 2, bisa jadi 8 kali 3, bisa jadi 6 kali 4 gitu. Nah, carilah pasangan di antara 4 pasangan ini. Karena tanda di sini minus, berarti mana yang hasil pengurangannya, mana yang selisihnya, yaitu 2. Nah, yang selisihnya 2 adalah 6 sama 4. Ya udah, 6 sama 4 itu yang kita tulis. 6 sama 4. Tinggal ditulis aja 6 sama 4.
Tandanya gimana? Sama persis dengan yang tadi. Tanda yang pertama, kopas dari yang tengah. Karena yang di tengah tandanya plus, maka di sini plus. Lalu plus kali min, hasilnya min. Tuh, tandanya minus. Nah, tapi X-nya itu kita bikin sesuai dengan bilangan yang di depan tadi. Maka ini kita buat sebagai 3X. Ini juga kita buat sebagai 3X. Dan dibuat di depannya, kita buat 1/3. Nah, gitu ya. Bedanya cuma di situ. Jadi kalau di depannya A-nya tidak sama dengan 1, ya kita sesuaikan dengan bilangan yang di depan itu. Kalau misalnya dia di depannya 5x kuadrat, tinggal dibikin di sini 5x, ini 5x, tinggal dibikin sini 1/5, gitu ya. Nah, udah. Selebihnya, mana cari di antara kedua faktor ini yang bisa disederhanakan dibagi 3. Oh, yang bisa dibagi 3 yang 3x plus 6. Maka 3x plus 6, 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Nah, sedangkan yang ini tidak bisa disederhanakan, jadi tetap 3x min 4. Nah, kira-kira seperti itu, model faktorisasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita latihan soal dulu. Gitu. Yuk, kita latihan soal. Jadi soalnya seperti ini. Nah, ini dia soalnya ya. Nih Kak Is, hapus dulu sebentar. Nah, ini diminta bentuk sederhana dari 6x kuadrat ditambah x dikurang 2, sedangkan yang di bawah bentuknya 2x kuadrat dikurang 9x ditambah 4. Nah, ini diminta bentuk sederhana. Nah, disinilah kalian butuh pemahaman tentang faktorisasi. Oke, yuk dilihat di sini, perhatikan. Nih, ya, yang kalian lakukan 6-nya kalikan dulu ke belakang. Jadi bentuk ini diganti dulu menjadi x kuadrat plus x. Nah, 6-nya dikalikan ke belakang jadi min 12. Ini juga bentuknya kalian ganti dulu, 2-nya kalikan ke belakang jadi x kuadrat min 9x plus 8. Selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Bahwa di sini tandanya minus, maka sugestinya adalah pengurangan, gitu ya. Cari tahu dua bilangan yang hasilnya 12, tapi selisihnya 1, yaitu 4 sama 3. Nah, maka tinggal dibikin di sini 4, di ujungnya, sama 3. Tuh, ya. 4 sama 3, karena selisihnya adalah 1. Tandanya sama persis, yang di tengah tandanya plus, maka kita kopas. Lalu kita kalikan plus kali min, hasilnya min. Nah, karena di depan tadi ada 6, maka di sini di depannya kita buat 6x. Ini juga kita buat sebagai 6x gitu. Nah, gitu ya. Dan jangan lupa ada seper 6. Tuh. Yang di bawah, lakukan hal yang sama. Tanda di belakang, tandanya plus. Berarti sugestinya adalah tambah. Cari tahu dua bilangan yang hasil kalinya 8, tapi jumlahnya 9. Yaitu 8 sama 1. Nah, kita buat di sini 8. Kita buat 8 sama 1. 8 sama 1. Tuh, ya. Kita tahu 8 tambah 1 sama dengan 9. Tandanya di kopas yang tengah minus, lalu min kali plus hasilnya min. Yang depan tadi ada 2, maka kita buat 2x. Di depan ini juga 2x. Dan jangan lupa di depan ditaruh seper 2. Nah, tinggal kita sederhanakan. Gimana cara menyederhanakannya? Gini. Kalau kita lihat 6x plus 4 itu nggak bisa dibagi 6, sama-sama dibagi 6 nggak bisa. 6x min 3 juga sama-sama dibagi 6 nggak bisa. Nah, berarti caranya karena 6 itu adalah 3 kali 2,
maka ada yang dibagi 2 dan ada yang dibagi 3, gitu ya. Nah, jadi yang 6x plus 4 pasti bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. Berarti 6x dibagi 2 jadi 3x, sedangkan 4 dibagi 2 jadi 2. Yang ini harus dibagi 3 karena kan biar jadi 6. Maka 6x dibagi 3 jadi 2x, sedangkan 3 dibagi 3 jadi 1. Untuk yang bawah, mana yang di antara dua faktor ini yang bisa dibagi 2? Oh, 2x min 8. Karena 2 dan 8 sama-sama bisa dibagi 2. Maka tinggal dibagi jadi x min 4. Udah, maka satunya tinggal dikompres 2x min 1. Nah, terdapatlah faktor yang sama, tewas. Nah, tinggal hasilnya adalah 3x plus 2 per x min 4. Nah, itulah faktorisasinya. Boleh di capture, kalau butuh silakan di capture, silakan. SS ya, silakan di SS. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan sebelum kita lanjut. Oke, nggak ada pertanyaan. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ya, materi berikutnya itu bentuk faktorisasi namanya selisih kuadrat. Ya, selisih kuadrat. Dari namanya selisih kuadrat, nah berarti bentuknya harus selisih, gitu ya, harus pengurangan dari dua bentuk kuadrat. Pengurangan dari dua bentuk kuadrat. Dalam hal ini dicontohkan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, berarti yang dikuadratkan masing-masing adalah A dan B. Tapi dalam bentuk selisih, dalam bentuk pengurangan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan, penjabarannya harus dijadikan bentuk perkalian dari jumlah dan selisih dari kedua bilangan tersebut. Jadi, A kuadrat min B kuadrat harus dijabarkan, bisa dijabarkan menjadi A tambah B dikali A dikurang B. Jadi satunya plus, satunya minus, tapi makhluknya sama-sama A dan B. Nah, ini relatif lebih santai ngerjainnya, gitu ya. Nah, tapi materi ini kita terapkan di perhitungan nilai kuadrat. Contoh soalnya seperti ini. Nah, itu ya. Ini Kak tuliskan dulu soalnya. Sebentar. Ya, ada bentuk 431 kuadrat ditambah 195 kuadrat dikurang 430 kuadrat. Nah, ini bentuknya serem banget ya. Itu kita langsung tuliskan yang kedua. Ya, nanti sekalian. Soal yang kedua 53,2 kuadrat tuh ya, serem banget soalnya. Minus 46,8 kuadrat dibagi dengan 50,1 kuadrat dikurang 49,9 kuadrat. Oke, kita bahas keduanya. Siap. Baik, nah jadi deh, ini bentuk kuadrat. Tapi perhatikan, fokus. Ada bentuk selisih. Nah, yang kita lakukan, kita dekatkan aja ini bentuk yang 431 kuadrat dikurang, ya, agar tercipta kondisi selisih. Ingat tadi Kak sampaikan
selisih, berarti bentuknya harus pengurangan. Oke, berarti kita buat 431 kuadrat min 430 kuadrat. Nah, nanti ini ditunggu. Ada ilmu yang mau disampaikan juga, ada trik hitungan juga yang mau KI sampaikan, itu di sini diselipkan. Baik, perhatikan. Ini bentuk ini, tuh ya. Khusus bentuk itu jadi bentuk selisih kuadrat. Khusus bentuk itu jadi selisih kuadrat. Nah, karena dia selisih kuadrat dari dua bentuk bilangan 431 dengan 430, ya udah tinggal kita buat perkalian dari bentuk penjumlahan dan pengurangan, gitu ya. Ini berarti dibuat 431 ditambah, gitu ya, ditambah 430 dikali dengan 431 dikurang 430 tuh. Ya, ketimbang kita mengkuadratkan 431 kuadratnya ribet gitu ya, kita bisa manfaatin ini. Nah, yang ini biarin, ada ilmu yang mau KI sampaikan juga ya, untuk yang ini ya nanti. Ya udah ini ya tinggal ditambah kan, berarti tinggal tambah lebih gampang. Itu jadinya 861. Nah, gimana dengan yang ini? Lah, ini dikurang kan jadi 1. Nah, gitu ya. Jadi 1. Makhluk apapun yang dikali 1 ya hasilnya nggak masalah gitu ya. Jadi tetap nanti hasilnya jadi 861. Nah, sekarang fokus. Ini KI mau sampaikan cara mengkuadratkan bilangan ini. Nah, gimana caranya? Gini. Kalau ada bentuk kuadrat yang digit akhirnya 5, nah gitu ya, khusus mengkuadratkan yang digit akhirnya 5. Contoh, ini KI tuliskan di sini, tambahkan tuh. Nah, gitu ya, mengkuadratkan bentuk yang digit satuannya 5. Contoh, 35 kuadrat. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya itu kita kalikan. Ini bilangan yang depan, angka yang di depan, angkanya 3, itu 3 kita kalikan dengan kakaknya. 3 yang di depan ini 3, kalikan dengan kakaknya. Maksudnya 3 dikali 4. Jadi kalau di depannya 7, nah berarti 7 kalikan kakaknya, berarti 7 dikali 8. Gitu ya. Oke, ulang. Karena di sini 3, berarti 3 kita kalikan dengan kakaknya, maka 3 kali 4 jadi berapa? 3 kali 4 jadi 12. Nah, ini jadi 12. Karena 3 dikaliin dengan kakaknya. Nah, yang 5 tinggal dibuat aja 5 kuadrat kan hasilnya pasti 25. 5 kali 5 kan 25. Maka yakinlah 35 kuadrat pasti 1225. Contoh lagi. Misalnya 75 kuadrat. Nah, gimana 75 kuadrat ya? 75 kuadrat berarti 7 kaliin kakaknya. 7 dikali 8. Berapa 7 kali 8? Ya, 7 kali 8 adalah 56. Nah, tinggal dibuat 25. Tuh ya, itu trik mengkuadratkan bilangan yang digit satuannya 5. Lanjut. Apa Isna? Oke, kita lanjut dulu. Ya, kita lanjut dulu. Sekarang kita masukkan ke sini tadi. Kan ini jelas-jelas digit satuannya 5. Tuh. Digit satuannya 5. Nah, maka kita lihat bilangan di depannya 19. Berarti 19 kita kaliin dengan kakaknya. 19 kaliin 20. Nah, gitu ya. Karena dikaliin dengan kakaknya. Coba cari. 19 dikali 20 berapa? $380. 380. Nah, 380 tinggal ditulisin aja 380. Yang 5 kuadrat langsung tulis aja 25. Maka yakinlah kalau kalian cari di kalkulator
195 kuadrat itu hasilnya pasti 38.025, gitu ya. Nah, itu caranya. Udah, tinggal ditambah. Ya, ini tinggal ditambah. Nah, gimana cara nambahnya? Nambah yang dari depan. Kita buat gini caranya. Karena ini 3 digit sama-sama 3 digit, maka kita tuliskan 38. Tuh ya. Nah, ini kita tambahkan yang digitnya sejajar. 8 tambah 0. Nah, gitu ya, 8. Lalu 6 tambah 2, 8. Oh, nggak ada masalah ini berarti ya. 1 ditambah 5 jadi 6. Itulah jadi hasilnya 38.886. Nah, kira-kira gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Lihat sini, perhatikan ini. Nah, ini dia. Kita lakukan hal yang sama. Ya, caranya kita lakukan hal yang sama. Karena ini selisih kuadrat, gitu, maka kita bisa lakukan yang tadi jumlah dan kali. Berarti kita buat tambah jadi 53,2 kita tambah dengan 46,8. Yang satunya pasti dikurang. 53,5 kita kurang dengan 46,8. Lakukan hal yang sama untuk yang di bawah juga gitu, ya. Baik, 50,1 ditambah dulu. Kita tambah dengan 49,9 ditambah 49,9. Ya, satunya juga bentuknya dikurang gitu ya. 50,1 dikurang 49,9. Nah, ayo kita tambahkan. Nah, ini bentuknya 53,5 ditambah, oh ini 2, salah tulis. Nah, gitu ya, 53,2 ditambah 46,8, hasilnya tak lain adalah 100. Nah, yang 53,2, salah lagi tulisannya, 53,2 dikurang dengan 46,8, hasilnya tak lain adalah 6,4. Gitu ya. Nah, terus yang di bawah juga lakukan hal yang sama. Kalau ini kita tambah, pasti hasilnya 100. Ini dikurang, pasti hasilnya adalah 0,2. Tuh. Bentuknya sama-sama 100, boleh dicoret. Tuh, habis gitu ya. Nah, tinggal 6,4 dibagi 0,2. Gimana caranya? Nah, itu kan tinggal kita ambil ilmu pembagian bentuk desimal, bahwa desimalnya boleh sama-sama dihilangkan atau sama-sama digeser komanya dengan langkah yang sama gitu ya. Jadi 6,4 kita geser komanya ke kanan jadi 64, satu langkah gesernya, yang di bawah juga kita geser satu langkah jadi 2. Nah, jadilah hasilnya 64 dibagi 2 jadi 32. Nah, itu bentuk faktorisasi dari bentuk selisih kuadrat, penerapannya pada soal. Boleh di-capture dulu, silakan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Oke, kita lihat materi berikutnya dulu. Nah, ini bentuk faktorisasi aljabar yang ketiga. Ya. Kalau ada bentuk A kuadrat plus minus, nah plus minusnya itu mempengaruhi nanti hasilnya. Kalau dia plus ya hasilnya ikutan plus, kalau dia min nanti hasilnya ikutan min, gitu ya. Plus minus 2 kali A kali B ditambah B kuadrat, itu boleh dijabarkan, diciutkan saja menjadi A plus minus B, dikuadratkan.
Nah, contohnya ada soal ini. Tuh. Kita bahas nomor 1 dan 2 sekaligus gitu ya. Oke. Ada bentuk 77 kuadrat ditambah 2 kali 77 kali 23, nah ditambah 23 kuadrat. Nah, itu sama dengan berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita bahas di sini. 538 kuadrat dikurang 2 kali 538 dikali 413, nah ditambah dengan 413 kuadrat. Nah, kalau kalian perhatikan bentuk ini, tuh ya, gitu ya bentuknya. Kayak sampaikan di sini, kalau ada A kuadrat plus minus 2 kali A kali B ditambah bentuk B kuadrat, itu sebenarnya bisa diciutkan menjadi A plus minus B yang dikuadratkan. Gitu ya. Oke, coba kita bahas. Nah, ini ya. Jadi yang di atas itu bentuk A kuadrat plus minus 2 kali A kali B plus B kuadrat, jadi A plus minus B kuadrat. Plus minusnya ya tergantung dari tanda yang di sini. Ya. Kalau di sini tandanya tambah, ya dia ikut hasilnya nanti tambah. Kalau hasil bentuknya kurang, ya ikutan kurang. Nah, coba perhatiin bentuk ini, kira-kira menurut kalian, kalian aja deh yang jawab, kalian sebut KIS yang tulis. Ini pertama kita tulis apa di sini kira-kira? 77. 77 tambah atau kurang? Tambah. Tambah. Ditambah berapa? 23. Tinggal dikuadratkan. Nah, udah, kamu hitung aja 77 ditambah 23, itu kan pasti 100. Dikuadratkan, ya udah, maka 100 dikuadratkan auto 10.000. Nah, gitu ya. Yuk, yang ini juga sama. Bentuknya A kuadrat dikurang 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Tapi bentuknya pengurangan, berarti jadi 538 dikurang dengan 413 dikuadratkan. Gitu ya. Nah, kita kurang dulu yang di dalam tanda kurung. 5 kurang 4, 1. 3 kurang 1, 2. 8 kurang 3, 5. 125 kuadrat. Oke. Ini kepake ilmu yang tadi. Tapi sekarang KIS mau ngasih ilmu tambahan lagi. Perhatikan. Ini karena digit ujungnya atau digit satuannya 5, nah berarti caranya bilangan sebelum 5 itu kita kaliin dengan kakaknya, gitu ya. Kita kaliin dengan kakaknya. Berarti 12 kaliin dengan 13. Nah, ini yang KIS mau kasih cara menghitung perkalian 2 bilangan belasan. Yang berikut ini ya, ini yang berikut ini mau ngasih tahu cara mudah mengalihkan 2 bilangan belasan. Contoh. Ini contohnya. Misalnya kita mau kaliin 13, nah kita kali dengan 16. Nah, gimana caranya? Cara mudahnya gini. Untuk mengalihkan 2 bilangan belasan ya, sekali lagi mengalihkan bilangan belasan. Caranya gini. Kita ambil salah satu 13, itu 13 kita tambah 6 dulu. Ya, ulangi 13 tambahin 6. Tambahin angka satuan yang satunya, gitu ya. 13 tambah 6 berapa? 13 tambah 6 itu adalah 19. Maka kita tulis 19. Nah, lalu kalikan sama-sama bilangan satuan. Angka satuannya kita kalikan. 3 kali 6 adalah 18. Ya. 3 kali 6 adalah 18. Nah,
3 kali 6 itu hasilnya 18, kita tulis gini. 18. Nah, gitu ya, 18 itu 18, tapi satunya nangkring di atas 9, 8-nya dituliskan di ujung. Nah, maka kalau kita tambah, ini 1 tambah 9, 10, jadinya satunya nyimpen berarti 208. Nah, itu mengalihkan bentuk belasan, perkalian belasan. Maka lakukan hal yang sama kalau misalnya diminta di sini 12 kali kakaknya, 12 kali 13. Nah, gimana caranya? Sama caranya, berarti kita buat dulu tambah 12 tambah 3. Jadi ya, 12 tambah 3, sebentar. Oke, 12 tambah 3. Berapa 12 tambah 3? 12 tambah 3 adalah 15 tentunya. Tinggal kalikan sesama angka satuan. Berapa 2 kali 3? Ya 2 kali 3 udah sejak kecil kita tahu hasilnya 6. Nah, maka ini pasti 156 dan angka di ujungnya 5 kali 5 pasti 25. Nah, jadi hasilnya 15.625. Nah, kira-kira gitu ya. Boleh di-capture dulu, silakan. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan, ada request? Oke, kita lanjut ya. Kita ke slide berikutnya. Masih semangat ya adik-adik sampai sini ya. Oke, kita masih sekitar 35 menit lagi, masih banyak materinya. Nah, ini dia. Menentukan persamaan garis. Nah, gitu ya, menentukan persamaan garis. Perhatikan, fokus. Ada 2 bintang di situ. Ya, ada 2 bintang. Bintang 1, sejajar. Oke. Bintang 2 tegak lurus. Ini penting. Perhatikan. Sebentar, kalau dia sejajar, coba huruf awal kata sejajar itu adalah S. Sejajar awalnya S, berarti sama. Sama. Apa artinya? Nanti kita contohkan. Tegak lurus, huruf awal kata tegak lurus itu T, berarti tukar. Ulangi, kalau sejajar, huruf awalnya S berarti sama. Kalau tegak lurus, huruf awalnya T berarti tukar. Siap? Apa yang dilakukan? Kita lihat. Langsung ke contoh soal. Nah, tuliskan dulu keterangan soalnya. Oke, permintaannya adalah tentukan persamaan garis. Nah, kalau andai yang diminta adalah persamaan garis. Nah, ini kalian bisa men-skip beberapa langkah, langsung bisa ke jawabannya gitu ya. Jadi tanpa perlu harus mencari gradien dulu gitu, ya. Oke, tentukan persamaan garis yang. Nah, yang pertama Kak Is bahas di sini, kalau dia bilang sejajar. Sejajar garis 3x plus 2y plus sesuatu yang nggak penting, tuh ya, gitu ya, melalui titik 3,-2. Itu soal pertama. Nah, sebelah sini langsung Kak tuliskan untuk soal yang berikutnya yang tegak lurus. Nah, di sini sejajar tegak lurus.
tegak lurus. Juga dalam bentuk soal yang sama, 3x plus 2y plus sesuatu yang tidak penting sama dengan 0 gitu ya, melalui titik 5,1. Oke, kita bahas. Ini nanti untuk soal yang ini, Kais kasih soal, nanti coba kalian kerjain gitu ya, biar ada variasi, biar kalian juga aktif gitu ya. Oke, coba kita lihat. Perhatikan. Jadi yang pertama, untuk yang ini, perhatikan kata sejajar. Sejajar itu huruf awalnya S. Oke, sejajar itu huruf awalnya S. Berarti sama. Apa yang dimaksud sama? Sama itu maksudnya nanti jawabannya juga akan berbentuk yang sama, yaitu 3x plus 2y. Nah, di sini nanti model jawabannya 3x plus 2y juga. Nah, tapi ruas kanannya itu kita kopas dari yang kiri. Ya, ngopas gitu ya, ngopas dari yang kiri berarti 3x, tapi kita kosongkan dulu 3x plus 2y, kita tuliskan juga plus 2y, tapi y-nya kita kosongkan. Untuk diisi apa? Untuk diisi titik yang dilalui. Bahwa dia melalui titik 3,-2. Nah, maka itu tempat kosong yang tadi, yang untuk X kita isi dengan X, yang untuk Y kita isi dengan Y. Nah, bahwa di sini melalui 3,-2, ini posisi X tadi ya, berarti kita isi 3. Yang ini -2 ya, ini kita isi -2. Nah, gitu. Tinggal dihitung, gitu ya. Ini 3x, biarkan dulu, plus 2y. Nah, ini 3 kali 3, 9. Ini dikali jadi -4. Tuh, berarti jadi tinggal 9 kurang 4. Yang kita tahu sejak kecil, hasilnya pasti 5. Berarti jawaban akhirnya adalah 3x plus 2y sama dengan 5. Atau misalnya pilihan gandanya minta sama dengan 0. Nah, udah tinggal kalian pindahin aja gitu ya. Bentuknya jadi 3x plus 2y 5 sama dengan 0. Gampang gitu, tinggal pindahkan ruas gitu. Nah, itu untuk yang sejajar. Sekarang ayo kita bahas yang tegak lurus. Oke, gimana yang tegak lurus? Perhatikan yang tegak lurus. Perhatikan yang tegak lurus. Nih, tegak lurus. T, huruf awalnya T, berarti tuker. Tuker. Apa yang ditukar? Nah, apa yang ditukar? Tuker itu tuker pasangan dan tuker tanda. Tanda hubungnya maksudnya. Gini contoh. Di sini 3x berarti artinya 3 itu di sini pasangannya sama si x. Di sini 2y berarti 2 itu di sini pasangannya sama si y. Kita tukar. Jadinya nanti jawabannya 2-nya tadinya harusnya 2y, sekarang dia jadi 2x. 3-nya tadi harusnya dengan x, sekarang jadi 3y. Tanda hubungnya juga ditukar. Kalau tanda di sini plus, kita tukar jadi min. Tuh. Nah, maka langsung yang di ruas kanannya kopas aja dari yang ditulis sebelah kiri. Karena di sini ditulis 2x, ya udah kita buat 2x tapi x-nya dikosongkan. Dikurang 3y berarti dikurang 3 kali y-nya dikosongkan. Sama posisinya diisi dengan koordinat titik gitu ya. Yang ini x diganti 5, yang ini y diganti 1, tinggal dihitung. Ini 2x min 3y, biarkan ya udah kita hitung 2 kali 5 10 gitu ya. 10 dikurang 3. Nah, jadilah hasilnya 2x min 3y sama dengan 7. Nah, itulah hasil akhirnya gitu. Nah,
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, oke, untuk sebentar. Oke, ya. Nah, Kak Is kasih soal latihan, nah, gitu ya. Kak Is kasih soal latihan sejenak aja. 2 soal aja, 1 tentang faktorisasi, 2 tentang ini. Oke, siap ya? Boleh di-capture dulu, silakan. Oke, nah coba. Sekarang coba kerjain soal ini, 2 soal aja, 2 soal, perhatikan. Siap, soalnya seperti ini, ya. Yang pertama, faktorkan bentuk. Nah, Kak tuliskan di sini 5x kuadrat. 5x kuadrat, kemudian kita buat min 6x minus 8. Nah, silakan difaktorkan. Yang kedua, tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan, nah Kak tuliskan soalnya 5x min 4y ditambah 2020, tuh ya, sengaja dilebaikan 2020-nya melalui titik. Nah, kita buat titiknya 2, minus 3. Ya, silakan dikerjakan dulu 2 soal ini. Kalau ada yang sudah dapat, lambaikan tangannya ya. Swasita Terwidia. Nah, susah. Ya, gitu ya namanya. Oke, coba nanti gitu dulu Swasita Terwidia itu ditunggu ya. Oh ya, Swasita Terwidia itu dari SMP mana, Dek? SMP 9, Kak. Lampung, Metro. SMP 9 Palembang. Oh, Metro, oke. Metro Lampung ya. Baik, dicoba Swasita, ya Swasita aja deh panggilnya ya, Swasita. Mau jawab yang nomor berapa, Dek? Yang nomor 1, Kak. Ya, nomor 1. Coba kita Kak tuliskan jawabannya Swasita, gitu ya. Nanti kita koreksi sama-sama. Nomor 1, apa jawaban Swasita? Dalam kurung X min 2. X min 2. Buka kurung 5X min 4. 5X min 4. Baik, ini jawabannya Swasita. Nah, itu yang bisa jawab itu apa dapat bingkisan dari NF. Swasita, ada pendapat lain nggak? Ada yang beda? Silakan, ada yang beda? Ada. Ada yang merasa kok aku beda gitu ya? Silakan, ada yang mau ini Saya, Swasita nggak ada yang mau diperbaiki? Saya, Pak.
Ya, namanya siapa? M. Fikri. Hah? M. Fikri. M. Fikri. M. Fikri, ini Swasita ya, Swasita. M. Fikri, jawabannya yang nomor 1 dulu, biar sama. Apa jawabannya? Buka kurung 5X min 10 Min 10 tutup 5X tambah 4. tambah 4. Gitu ya? Ya, Nggak disederhanakan lagi? belum Pak. Oke, ada satu lagi boleh silakan. Yang lain? Dari Andari gitu. Siapa namanya? Andari. Andari. Oke, Andari dari SMP mana, Dek? Dari SMP 9 Metro, Lampung. Oke, yang siapa tadi? Rifki tadi dari SMP mana, Dek? Lupa nanya tadi. SMP 11 Kota Jambi. Oh, Kota Jambi, siap. Oke. Andari, silakan Andari mau jawab bentuk yang paling sederhana ya. Buka kurung 5 kali 5x 5X tambah 3 tutup tambah kurung. 3. Buka kurung X tambah 2 tutup kurung. Oke, tambah 2 tutup kurung. Gitu ya. Baik, kita koreksi. Ini Andari. Tuh ya. Oke, kita koreksi. Ya, kita koreksi. Yuk kita koreksi. Ini 3 orang aja, gitu ya. Kita koreksi. Gimana cara faktorisasinya yang baik? Kita ulang lagi tadi disampaikan. Jadi 5-nya kita coba kalikan ke belakang dulu. Ya, kita ganti dulu menjadi bentuknya itu seolah-olah 5-nya berada di belakang atau dikalikan ke belakang. Jadinya x kuadrat min 6x minus 40. Gitu ya. Nah, baru KS bilang tadi, ini fokus dulu yang di belakang. Karena tandanya minus berarti pengurangan. Ya, ulang. Karena tandanya minus berarti pengurangan. Pengurangan. Coba, berapa kali berapa yang hasilnya 40, berapa kali berapa yang hasilnya 40, tapi pengurangannya 6. Nah, gitu ya. Jadi ngomongnya pengurangan. Berapa kali berapa yang hasilnya 40, tapi pengurangannya 6. Berapa dengan berapa? 10 kali 4. 10 sama 4. Gitu ya. 10 sama 4 ditulis di sini. 10 sama 4. Siap? Tandanya, KS ulangi lagi tadi, untuk yang pertama, ngopas dari yang tengah. Kopas dari yang tengah. Karena yang di tengah tandanya minus, dikopas aja. Ya, dikopas aja. Karena tanda tengahnya minus, maka di sini minus. Lalu yang kedua tanda ini kita kalikan min kali min jadi plus. Tuh ya, oke. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan di depannya, karena bentuk aslinya adalah 5x kuadrat, ya tinggal ditulis saja, Jadi 5x sama 5x. Nah, tapi jangan lupa ada 1/5. Ya, gitu ya. Harusnya ada 1/5. Nah, 1/5-nya itu artinya cari mana di antara dua ini yang bisa dibagi 5, yang bisa disederhanakan sama-sama dibagi 5. Tentunya yang 5x min 10, jadinya x min 2 dikali 5x plus 4. Nah, gitu. Itulah bentuk faktorisasinya, deh. Oke. Ini hasilnya, ya, ini hasilnya. Oke. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik. Enggak, Pak. Coba soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Siapa yang bisa jawab? Boleh? Syafira, Kak. Ya. Syafira, Kak. Syafira. Syafira, baik. Syafira. Oke, kita tuliskan di sini nomor 2. Nah, ini jawabannya ini ya, gitu ya. Untuk nomor 1 ini jawabannya. Syafira dari SMP mana, Dek? SMP 10 Palembang. SMP 10 Palembang.
Yang paling benar tadi yang Fikri. mana ya? Yang paling mendekati yang ini, yang kedua Fikri, ya, yang paling mendekati yang Fikri. Jawaban yang paling mendekati. Oke, silakan Syafira, boleh dibantu jawab gimana jawabannya? 4X minus 5Y 4X minus 5Y minus 5Y gitu ya? sama dengan 23. Sama dengan 23. Waduh. Oke, coba ada satu lagi deh. Ada pendapat lain? Silakan. Ada yang mau jawab yang lain? Ada pendapat lain? Saya, Kak. Namanya Saya siapa? Saya, Kak. Nadine. Ya, yang pertama saya Kak. Nah itu siapa namanya? Nadine. Misha. Enggak, yang satunya. Nadine. Siapa? Misha. Nadine. Nadine. Oke, Nadine. Nadine dulu ya. Suaranya Nadine dulu yang keluar tadi. Nadine gimana jawabannya Nadine? 4X ditambah 4X ditambah 5Y Apa? Tulis apa? 4X ditambah 5Y ditambah 5Y, oke. Sama dengan berapa? 7. Sama dengan Min 7. min 7. Oke. Nah, coba kita bahas ya. 4X plus 5Y sama dengan min 7. Oke. Ingat ya, pegang rumus itu tukar deh. Tukar, tandanya juga ditukar. Oke, perhatikan. Ini 4Y, maka jadi 4X. Tuh ya, 4X. 4X, maka jadi 5Y. Tuh, ini 5Y. Nah, tandanya yang di tengah harusnya ditukar juga. Ya, tandanya yang di tengah ditukar juga. Ini minus, maka yang dijadiin jadi plus gitu. Ya. Nah, maka yang kita pakai 4X plus 5Y, tinggal di kanannya 4 kali X-nya 2, maka 4 kali 2 8, lalu 5 kali min 3 min 15. Ya, 8 dikurang 15, hasilnya minus 7. Kok kayak berisik ya, sebentar. Ya, ya. Nah, jadi 4 kali 2 8, 5 kali min 3 min 15 ya. 8 dikurang 15 adalah minus 7. Ya, Nadine betul ya, Nadine betul. Oke, itu jawaban Nadine ya. Nah, itu latihan soal gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Nadine dari SMP mana, Dek? MTS Negeri 2 Kota Jambi, Kak. Oke, MTS 2 Kota Jambi. Mantap. Baik, Kais lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Ya, ini menyusun fungsi linier dengan diketahui dua keterangan nilai, gitu ya. Oke, yang pertama, fx. Ini sengaja nggak bisa dikasih materinya karena mau disampaikan langsung di keterangan soal, ya. Ax plus b, tapi diketahuinya f2 sama dengan 5, dan F1 sama dengan 3. Pertanyaannya adalah berapa nilai A dan B? Nah, gitu ya. Pertanyaannya berapa nilai A dan B? Berikutnya, yang kedua. Fx sama dengan Mx plus Z. Nah, ini sama keterangannya. Ya. Cuma beda soal aja. F4 diketahui sama dengan 17, F7
diketahui sama dengan 32. Nah, tuh, ya. Oke, yuk kita bahas. Jadi ini soal ini penjelasannya langsung ke pembahasan soal ya. Yang ditanya adalah berapa nilai N dan Z. Nah, oke, yuk. Ini caranya, perhatikan. Caranya perhatikan. Yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah, oke, fokus ya, fokus pelan-pelan. Yang pertama yang kita bisa dapatkan adalah nilai A. Fokus ke sini, yang bisa kita dapatkan adalah nilai A. Nilai A. Gimana caranya? Kita kurangkan ini. Boleh 5 kurang 3, boleh 3 kurang 5, tapi harus searah nanti. Jadi ini 5 sama 3 berarti kita kurangkan 5 dikurang 3. Dikurang aja. Harus dikurang ya, sekali lagi diingatkan harus dikurang. Dibagi pengurangan bilangan yang di dalam tanda kurung juga. Kalau tadi 5 kurang 2, maaf 5 kurang 3, arahnya dari kiri ke kanan, gitu ya, dari kiri ke kanan. Maka sekarang ini juga harus dari kiri ke kanan. 2 kurang 1. Ini ditulis 2 dikurang 1. Nah, gitu. Andai tadi, perhatikan pelan-pelan, andai tadi yang kita kurang adalah 3 kurang 5, 3 kurang 5, maka yang di bawah harus 1 kurang 2. Arahnya harus sama, gitu ya. Arahnya harus sama. Itu untuk dapetin nilai A. Udah tinggal dihitung aja nih. 5 kurang 3, 2. 2 kurang 1, 1. Oke, 2 dibagi 1 adalah 2. Nah, itu nilai A-nya sama dengan 2. Terus gimana dapetin B? Gampang juga. Caranya gini. Gampang. Dapetin B itu caranya pakai gampang, pakai banget. Caranya adalah 2 itu kita pilih mau kita kaliin 1 boleh, atau mau kita kaliin 2 boleh, bebas. Hasilnya pasti sama nanti. Contoh, misalnya 2 kita kaliin 2. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. Ulangi. 2 kali 2 berapa? 4. Nah, maka 5 kita kurangin 4. Nah, karena hasil kali tadi di sini 2 kali 2 4, berarti yang di sini 5 kita kurangin hasil kalinya tadi. 5 dikurang 4. Berapa 5 dikurang 4? 1. Itulah dapat B-nya 1. Atau andai tadi nyobanya ke 1 ini, sama, hasilnya bakal sama. Coba, 2 kali 1 adalah 2, maka yang 3 ini kita kurang dengan 2. Dikurang ya, ingat dikurang. Dikurang. Ulangi, 2 kali 1, 2, maka 3 dikurang 2 hasilnya 1. Sama pasti. Oke, coba yang ini. Nah, gimana ini coba kita bahas. Berarti kita cari N dulu. Yang koefisien X dulu. Ya. Kita kurangkan, bebas mau ngurang yang mana bebas ya. Nah, kali ini KIS lebih senang ngurangin 32 kurang 17 agar hasilnya positif gitu ya, yang gede dikurang yang kecil gitu ya. 32 dikurang 17 berarti di sini 32 dikurang 17. Nah, maka yang bawah harus arahnya sama. Karena tadi 32 kurang 17 berarti dia dari yang kanan kurangkan ke kiri. Maka ini juga harus 7 kurang 4, nggak boleh 4 kurang 7 ya. Maka 7 dikurang 4. Yaudah, yuk kita hitung. 32 dikurang 17 itu hasilnya 15. Sedangkan 7 dikurang 4 itu hasilnya 3. Berapa 15 bagi 3? Ya, 15 bagi 3 adalah 5. Tuh. Dapat N-nya 5. Tuh ya, N-nya 5 dapat. Nah, lalu Z-nya gimana? Caranya sama persis. Ulang lagi, bebas pilih yang mana, bebas. KIS pengen yang ini aja, gitu ya. 5 kaliin 4, gitu ya. Ulangi, 5 kaliin 4, 20. Berarti 17 yang ini dikurang 20. 17 dikurang 20, hasilnya adalah minus 3. Nah, ini hasilnya minus 3. Nah, itulah nilai M dan Z-nya. Kalau disusun menjadi Fx ini di sini,
Kalau diminta fx-nya, ya kan si A-nya 2 nih. Berarti pasti karena dia tadi AX plus B, tinggal disusun aja. Maka fx-nya sesuaikan A-nya yang sudah didapat 2x plus 1. Nah, sedangkan yang ini gimana? Sama. Ya. Kalau diminta fx-nya, karena tadi mx plus z, nah, m-nya 5 berarti 5x, z-nya berapa? Z-nya min 3, maka minus 3. Nah, gitu ya. Itu menyusun fungsi linear, gitu ya. Cara menyusun fungsi linear. Di-capture dulu silakan. Baik, saya selanjutkan ke materi berikutnya, hapus dulu. Oke. Nah, ini dia. Ini sering banget siswa salah di sini, ya. Sering banget siswa salah di sini dan bingung gimana cara ngerjainnya. Padahal simpel banget, gitu ya. Padahal simpel. Misalnya gini, kalau kalian ke mall, gitu ya, ke mall, terus ada tulisan diskon 50 plus 20. Nah, contoh ya, 50 plus 20. Nah, itu bukan berarti diskonnya 70%, bukan, ya. Nah, itu ada caranya. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau ada diskon bertubi-tubi, itu bahasanya sengaja dilebaikan biar dramatis. Jadi diskon berlipat-lipat, gitu ya, diskon bertubi-tubi. Caranya nilai akhir dari barang tersebut, gitu, yang harus kita bayar, gitu ya. Nilai akhir yang harus kita bayar, rumusnya adalah 100% dikurang diskon 1 dikali dengan 100% dikurang diskon 2. Nah, itu nilai akhirnya yang harus kita bayarkan. Kalau ditanya total diskon, ya, maka tinggal kita kurangkan saja nilai akhir tadi dari 100%. Jadi 100%-nya dikurang dari nilai akhir yang kita dapat. Oke, kita bahas contoh soalnya. Kalau cuma sekadar ini mah pasti bingung, ya. Kita lihat contoh soalnya. Oh, bukan. Ini contoh soalnya. Oh, belum. Oke, contoh soalnya seperti ini misal. Nah, contoh misalnya. Contoh yang tadi ya, misalnya ada diskon harga label. Nah, kita buat aja ya yang gampang lah ya, misalnya 200.000. Tuh ya, harga labelnya 200.000. Diskonnya, nah, kita buat misalnya 40 plus 20. Nah, gitu. Diskon 40 plus 20 itu bukan berarti diskonnya 60%. Ya, bukan berarti diskonnya 60%. Jadi yang ditanya misalnya tentukan A, harga bayar. Yang B, misalnya total diskon. Tuh, ya. Nah, gimana caranya? Gini, gunakan rumus yang tadi. Jadi untuk menentukan harga bayar, gitu ya, harga bayar, jawab. Untuk yang harga bayar, nah itu kita cari dulu nilai akhirnya. Karena di sini diskonnya 40 plus 20, maka kita nyebutnya 100 dikurang 40. Nah, berapa 100 dikurang 40? Jadi di sini kita buat 100% dikurang 40%.
Yang diskon yang kedua 20 berarti 100% dikurang 20%. Tinggal dikali harga labelnya. Harga labelnya tentunya 200.000. Nah, gitu ya. Udah tinggal dikurang ya 100 kurang 40 ya 100 kalau 40 ya 60. Berarti karena di sini 40 ingat aja berarti 60 karena 100 kurang 40. Kalau 20 berarti 100 kurang 20 jadi 80 ya. Maka ini jadi 60%. Yang ini menjadi 80%. Tuh. Nah, tinggal kalikan dengan 200.000. Tuh, harga labelnya tadi. Nah, 6 kali 8, kita kaliin aja 6 kali 8 itu 48. Berarti 48%. Nah, 48% boleh kita buat menjadi langsung 48/100. Tinggal kaliin 200.000. Tuh, tewas. Nolnya udah tinggal kaliin kan. Cuma sekadar 48 kali 1.000 ya pasti hasilnya 48.000. Inilah harga yang harus kita bayar gitu ya. 200.000. Sebentar. 48. 48 kali 2 ada 2, Pak. Berarti 48 kali 2 96 terlewat. Nah, gitu ya. 96.000. Maka harga bayar yang harus kita bayarkan adalah 96.000. Terus gimana kalau ditanya total diskon? Nah, total diskon itu yang B. Cukup 100%. Kita kurang dengan persentase akhir tadi. Karena di sini hasilnya adalah 48%, berarti 100% dikurang 48%. Jadilah hasilnya 52%. Itulah total diskon. Jadi artinya yang 40 plus 20 tadi, ya, 40 plus 20 tadi jadinya bukan 60%. Sekali lagi, jadinya bukan 60%, tapi jadinya hanya 52%. Itu jadinya 52%. Berarti kita tuh dapat diskonnya bukan 60%, tapi kita dapat diskonnya 52%. Nah, kira-kira gitu ya, itu untuk diskon yang belum diikuti. Silakan di-capture dulu. Baik, terakhir ya, terakhir. Ini materi yang terakhir. Sudah di-capture deh, silakan. Nah, oke, materi yang terakhir. Oke, yang terakhir tentang aritmatika sosial, terutama perbandingan antara harga modal dan harga jual. Nah, ini dia. Oke, ini KIS nyatakan sebagai rasio terhadap untung dan rasio terhadap rugi. Perhatikan, kalau kalian lihat di situ, kalau rasio modal terhadap untung, modalnya itu pasti 100%. Selalu baik dia terhadap untung maupun terhadap rugi, modalnya itu selalu 100%. Ya, modalnya itu selalu diasumsikan sebagai 100%. Nah, tapi pas yang untung bentuknya jadi 100% ditambah persentase untung ditambah. Tapi pas yang rugi dikurang. Karena nilai kerugian itu berkurang dari modal, gitu ya. Jadinya 100% dikurang persentase rugi. Nah, kita langsung jawab soalnya gitu biar lebih paham. Gini caranya. Nah, ini dia. Oke, yang pertama. Ada cerita gitu ya. Fatih menjual laptop seharga 3 juta. Dia jual barang laptop seharga 3 juta. Dengan penjualan 3 juta ini dia memperoleh keuntungan 20%. Nah, kalau yang ditanya adalah modal,
Kalian nggak perlu ribet nyari ke sana kemari, cukup gunakan rasio yang tadi, ya. Bahwa harga jualnya 3 juta dan dia dapat untung 20%, maka modalnya berapa nanti kita sampaikan gitu. Terus yang kedua, ceritanya tentang rugi. Dia mengalami kerugian 30% dengan menjual 28 juta. Berarti harga belinya berapa? Oke, kita lihat soalnya. Oke, yang pertama, soal yang pertama, dia jual 3 juta, gitu ya. Tapi dia dapat keuntungan, yaitu sebesar 20%. Nah, berapa modalnya? Kalau yang ditanya adalah modal, nah ini rata-rata siswa pas nyari modal ini ribet banget jalannya. Padahal cukup simpel gini, perhatikan. Gunakan rasio ini. Modal berbanding jual selalu persentasenya 100% dibagi, nah perhatikan. Ini untungnya 20%. Maka 100-nya ditambah 20. Gitu ya. Jadi 20-nya itu harus ditambahkan ke 100-nya. Maka yang di bawah sini jadi 120%. Oke, ya, 120%. Nah, persennya boleh kita sampaikan, boleh kita coret, maka modalnya langsung kita sederhanakan. Kan 100 per 120, ulangi 100 per 120, kalau kita sederhanakan, tak lain adalah 5 per 6. Tinggal dikali dengan harga jual yang kita diketahui soal tadi, yaitu 3 juta. Nah, udah tinggal dibagi. 30 kita bagi 6, dapat 5 saja. Maka hasilnya 5 kali 5 ya 25. Tinggal tuliskan nolnya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 butir. Tuh. Ternyata modalnya harusnya 2.500.000. Nah, gitu ya. Itu yang tentang untung. Gimana yang rugi? Contoh. Sama. Dia jual seharga 28 juta. Tuh, ya, 28 juta. Tapi persentase ruginya 30%. Berapa modalnya? Nah, ini gunakan rasio yang tadi aja deh. Ingat ya, rasionya jadi modal berbanding jual. Nah, ini pasti 100%. Pasti 100%. Ya, kalau dia modal pasti 100%. Nah, yang di bawah, nah, lihat dia untung apa rugi. Kalau dia untung berarti tambahkan ke 100, kalau dia rugi berarti kurangkan dari 100. Karena ini 30, rugi berarti 100 dikurang 30. Oke, ulang. Karena dia rugi dikurang, jadi 100 dikurang 30. 100 dikurang 30 adalah 70%. Udah. Nah, tinggal kita sederhanakan, maka dapat modalnya 100 per 70 disederhanakan jadi 10 per 7. Tinggal kalikan yang harga jual tadi, yaitu 28 juta. Nah, gitu kira-kira, ya. Nah, sudah. Dapatnya 28, kita bagi 7 dapat 4. Maka tinggal 10 dikali 4 juta. Ya benar ya, 10 dikali 4 juta adalah 40 juta. Tuh. Jadi ternyata modalnya adalah 40 juta seharusnya. Kira-kira gitu ya. Itu untuk materi yang terakhir. Boleh di-capture dulu silakan. Oke, siap. Nah, adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Silakan. Saya, Kak. Boleh, namanya siapa? Selviana. Namanya siapa?
Selviana. Ya, Selviana boleh. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Itu yang nomor 2, modal per jual sama dengan 100% per 70%. 70%-nya dapat dari mana ya, Kak? Oh, 70%-nya dapat dari 100 dikurang 30. Karena di sini persentasenya rugi berarti dikurang. Jadi 100 dikurang 30, jadi 70. Kalau yang ini ditambah 100 ditambah 20, jadi 120. Nah, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, adik-adik kalau mau lebih jelas, ini sebenarnya karena mengingat waktu, jadi Kak siapkan cuma materinya sampai di sini. Masih banyak lagi materinya yang untuk matematika ceria gitu ya. Kak masih banyak trik-trik soal-soal matematika, gitu ya, trik-trik ngerjain soal matematika yang kalian ngerasanya sulit. Nah itu banyak banget siswa yang sedang kebantu, gitu kan. Siswa yang tadinya ngerasa di materi itu nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham gitu. Nah setelah Kak kasih triknya, insya Allah ya, moga-moga kalau kalian punya semangat yang luar biasa, kalau kita ketemu lagi di Nurul Fikri, boleh silakan. Untuk yang di Palembang bisa ketemu sama Kak nanti, boleh kalau misalnya mau dilanjutkan dari materi hari ini, Kak tunggu kehadiran kalian di Nurul Fikri. Kalau mau lebih komunikasi lagi, lebih banyak lagi belajar tentang matematik gitu ya. Nah, demikian saja dari Kak Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga bermanfaat, moga berkenan, moga berkah, moga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik? Seru tidak belajarnya hari ini? Ya. Untuk info dari kakak ya bahwa Nurul Fikri itu ada program yang namanya daftar di semester 2, tapi boleh belajar sekarang, artinya bisa belajar di semester 1 ya. Ini sekedar info bahwa kalau untuk SMP, level SMP itu biaya pendaftaran itu jika pembayarannya tunai hanya 3.060.000. Kalau misalnya angsuran 3.480.000 itu bisa diangsur sebanyak 4 kali. Ya, artinya cukup murah. Kemudian juga bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya itu secara tatap muka dan juga ada online-nya. Kalau secara tatap muka berarti nantinya kalau di Palembang khususnya nanti akan bertemu dengan salah satunya adalah Kak Iskandar yang tadi sedang memberikan materi matematika ceria ya. Nah itu. Kemudian untuk adik-adik, karena adik-adik sudah bergabung di dalam acara ini, maka akan mendapatkan voucher 100.000. Jika voucher pendaftaran 100.000, jika nanti adik-adik mungkin dicatat ya kode promonya gabung NF SMT2. Gabung NF SMT2. Itu kode promonya. Kalau misalnya mau daftar nanti bisa langsung ke lokasi